Golkar banyak ya. Erlangga, Bahlil, Nusron, Mutia, Maman, Dito, Wihaji, satu lagi. Agus Gumiwang. Oh, Agus Gumiwang. 8 kan, gila loh. Yang titipannya Pak Jokowi itu Bahlil, Erlangga. Berarti 6 lah. Ini kan rezim utang ya, Bro. Jadi emang kelihatannya Sri Mulyani itu yang bisa take care itu tuh. Mungkin juga para banker-banker lebih nyaman dengan Sri Mulyani kali kerjanya. Ya jadi Banyak jaminan lah. Jadi tinggi. kalau Sri Mulyani yang utang dibayar gitu. Tapi yang gue kaget kemarin tuh ada Veronica Tan. Nah, itu seru tuh ya. Kelihatannya emang mau menohok Ahok. Nasdem pengen kursi menteri tertentu, Dikasih kemudian nggak dikasih gitu ya. Atau bisa juga dia lebih ngincar jabatan-jabatan lain dibandingkan jabatan di eksekutif, misalnya ketua komisi-komisi di DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, luar biasa kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di PhD 4K. Podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. Biasanya kalau narasumber saya yang satu ini hadir, kita dapat semua tuh. Kritisnya dapat, kreatifnya dapat, konsistennya dapat, dan kocaknya juga dapat. Bung Hensat ada di sini, luar biasa. Oke, apa kabar, men? Gua belum apa udah ketawa dah lu. Lah, Prabowo makin keren aja, Bro. Ya. Awalnya. Jadi dari pidatonya kemarin yang di PKB itu kan keren banget. Jangan, saya sudah memberikan peringatan kepada seluruh ketua umum bahwa jangan menugaskan menteri-menterinya untuk mengambil uang dari APBN. Wih, keren banget. Jangannya menteri nggak bekerja ke arah sana dan bagus bekerjanya gitu. Tapi di DPR-nya tetap aja prakteknya begitu juga. Tapi itu luar biasa. Zaman Yusuf Kalla di Golkar, jadi ketua umum Golkar. Saya waktu itu jadi wakil bendahara umum, perintahnya juga sama. Dan memang kita tertib. Nggak ada sama sekali permainan dalam tanda petik ya, hengki-pengki di DPR tuh untuk penganggaran nggak ada sama sekali Golkar main di situ. Makanya bersih kan. Zamannya Pak JK yang tertangkap itu justru yang sebelumnya. Yang sesudahnya juga habis itu ya praktek berjalan lagi. Tapi jangan Pak JK benar clean. Dan desain bagaimana partai itu mencari dana itu ternyata luas sekali ruangnya gitu. Nggak mesti dari konteks tapping dari anggaran itu gitu. Menurut lu gimana? Keren nggak itu? Ya keren lah. Jadi keren banget. Ada beberapa statement Pak Prabowo yang menurut gue keren. Itu yang pertama tadi jangan ambil uang APBN. Terus yang keren-keren tapi bikin merinding tuh ada juga misalnya kan siapa-siapa yang caci maki gitu. Bukan gitu. Kalau nggak mau dirangkul ya udah nonton aja tapi jangan ganggu. Jangan ganggu. Itu kan ngeri-ngeri sedap tuh ya. Wah, ini mulai lagi nih gitu. Tapi overall sih gue sih ngelihatnya dia mulai ini dengan oke ya. Iya. Memang gini lah, tapi gue ngelihatnya begini. Cita-cita dia kan emang dari dulu jadi presiden ya. Iya dong. Nah ini sekarang udah jadi nih jadi presiden. Jadi harus nunjukin tuh ya. Iya. Nah itu antara dua, emang nunjukin kalau dia presiden. Yang kedua ya udah terserah deh. Gue udah jadi presiden ini gitu. Bisa juga begitu kan? Ya enggak lah. Bukan tipe dia, Bro. Nah, berarti artinya kita bisa gitu berharap yang pertama tuh. Gue buktiin bahwa harusnya masyarakat Indonesia ini, rakyat Indonesia pilih gue tuh 10 tahun yang lalu. Iya. Nah ini warning keras itu yang disampaikan di PKB itu menurut gue oke banget tuh. Oke, jangan ambil duit dari APBN ya. Jangan menugaskan ngambil uang dari APBN kira-kira gitu ya. Nah kan nggak ada titik komanya tuh. Jadi dibolehinnya nggak ada titik koma, ada titiknya tapi nggak ada koma kali. Iya maksudnya kan pertanyaannya kan oke, jadi bolehnya ngambil dari mana gitu ya. Dari mana aja asal jangan APBN kira-kira gitulah. Ruangnya sebenarnya banyak. Ruangnya sebenarnya banyak. Ya. Gue belum pernah soalnya. Gimana sih sebenarnya ceritain dong? Oh, ntar nanti itu satu diskusi khusus. Spill dikit aja dikit nih. Jadi kali kalau udah jadi menteri itu sebetulnya ngambil duitnya dari mana? Sekarang gini, jadi menteri itu sebenarnya apa sih yang dia miliki?
Akses kan? Ya. Akses satu. Yang kedua adalah informasi. Yang ketiga adalah kebijakan. Nah 3 ini kalau dikombinasikan sini bisnis oriented banget sebetulnya bro. Ya artinya tentu jangan dirinya yang bermain atau lari ke partai. Ya harus private to private. Di mana nanti private-nya ini ketika berhasil mendapatkan fasilitas itu, private-nya nanti yang akan mensponsori kegiatan partai atau kegiatan ya politik seseorang gitu kan nggak ada masalah sebenarnya karena sudah masuk ke ranah yang halal gitu ya kan sistemnya sistem sponsor diatur di undang-undang politik di undang parpol di undang-undang pemilu ada semua jadi nggak ada masalah jadi mekanisme itu yang dimainkan. Nah dengan kemampuan akses yang besar itu tadi yang makanya kalau kita berkuasa, terus kemudian kita mau kaya, terus kita kemudian juga mau semuanya, bisnis dan lain-lain, selesai. Ini namanya korupsi. Tapi kalau kita berkuasa, tapi kita kemudian mendorong banyak menjadikan orang-orang yang memang layak mendapatkan fasilitas itu, no problem. Ya kan? Di Malaysia kan Bumi Putra itu didorong kan? Ya, kalau enggak ya keteter juga sama yang non-pri-nya gitu kan sebenarnya. Nah artinya di dalam konteks ini hampir mirip lah modelnya. Nah, tapi kita lihat aja. Saya nggak tahu pola yang didorong sama Pak Prabowo seperti apa. Tapi zaman Pak Yusuf Kala tuh Golkar didorong ke arah sana. Makanya kan dulu kita banyak sekali pendekatan-pendekatan di mana Pak JK tuh menciptakan banyak kegiatan proyek yang bagus, tapi juga bermanfaat. Gitu untuk masyarakat bermanfaat, proyeknya jalan bagus dan kemudian bisa menghasilkan sponsor-sponsor tadi itu dalam tanda petik. Dan biasa kalau ada acara apa-apa, sponsor itu tinggal dipanggil aja sebenarnya. Udah, siapa yang mau dukung gitu. Oh gitu. Iya, mainnya cantik. Ya, jadi tidak ada intimidasi, tidak ada transaksi deal-dealan, berapa persen bagian gua, nggak ada sama sekali. Clear jadinya. Jadi kalau mau masuk para penyidik nggak ada masalah. Kalaupun proyeknya gagal dan lain, tanggung jawab si orang-orang itu kan. Jadi nggak lari balik ke partai dan lain-lain gitu. Nah, oke. Kira-kira seperti itu bro. Nah, clear gitu, ya. Pemirsa saya baru tahu tuh. Ya malum lah dosen. Itu pengalaman saya ya, pengalaman. Tapi nggak tahu sekarang mungkin Pak Prabowo bahkan mungkin punya konsep yang lebih luas lagi dengan jaringan beliau yang lebih besar di luar negeri kan mungkin bisa disinergikan dan lain-lain. Ya buat kita yang paling penting tuh janji ekonomi 8% tuh nyampe tentunya. Ya kan? Sepakat kan? Sepakat men. Jadi supaya kita kehidupan juga lebih enak kan. Iya. Kan kalau dari hasil survei itu kan 3 terbesarnya yang diinginkan rakyat itu kan yang pertama lapangan kerja. Kemudian yang kedua sembako murah. Betul. Nah yang ketiga nih daya beli lah ya. Ya yang ketiga nih keuangan keluarga tuh lebih baik lah ya. Keluarga siapa? Ya keluarga, maksudnya finansial keluarga rakyat Indonesia Indonesia tuh Indonesia clear dong, bukan keluarga Mulyono kan? Bukan. Kalau itu kan sudah terbukti memang bagus udah bagus, udah lebih daripada bagus ya. Iya, dapat 12.000 juga men, tanah tuh luas juga loh. Ngeri ya. 12.000 di Solo tuh asik juga tuh ya. Wih deh. Itu gede banget ini. 12.000 hektar nih. Bukan 12.000 meter persegi. Iya 12.000 meter persegi nggak gede-gede banget lah. Itu gimana ya kalau 12.000, tapi gini ya, hitungan 12.000 meter perseginya tuh mesti hati-hati juga loh men. Kenapa? Iya kalau 12.000 kali 1 kan cuma panjangnya kan dari 12.000 meter persegi itu. Bisa jadi jalan doang. Jadi jalan setapak gitu ya. Jadi berapa tuh ya? Banyak tuh. Yang 1 meter kali 2, 1 meter kali 2 tuh. Jadi mesti hati-hati juga tuh hitungannya. Enggak lah pasti dia. Bagus lah ya, gede lah ya. Presiden. Nggak mungkin. Gitu. Memang setiap presiden atau mantan presiden itu dan mantan wapres itu dapat jatah rumah sebagai apresiasi dari negara kepada presiden dan wapresnya. Jadi nggak ada masalah sih. Kenapa ya kan yang lain kan pada mintanya di ibu kota ya? Kenapa kemudian Pak Jokowi mintanya di Solo ya? Enggak, kalau kan nggak mau minta di IKN kan nggak mungkin. Di IKN susah bro, itu tukang cukur belum ada. Belum ada ya? Tukang bakso sekali-sekali. Serius lu? Emang lu pernah salah? Belum. Gue belum pernah soal jadi gue nggak bisa ngomong. Gue belum juga, tapi gue pikir-pikir emang jangan-jangan emang kayak gitu juga kejadian. Tapi kemarin rumah sakit udah ada tuh. Oh ya, kalau rumah sakit itu paling dasar lah bro. Kalau nggak ada rumah sakit gimana kalau ada apa-apa?
Kan sakit itu belum tentu dikarenakan penyakit menular. Bakal pindah nggak ya, Men? Hah? Bakal pindah ya kira-kira ASN ya? Aduh. Itu deg-degan juga tuh ya. Kita lihat aja lah. Nah itu kita lihat tuh pertama tuh Pak Prabowo itu kali ya. Itu yang sorotannya pasti di situ. Apa enggak ya? Kalau kemudian, tapi bisa aja dibangun di dalam konteks yang tidak seakselerasi sekarang gitu. Tapi pada suatu saat pindah juga, tapi nggak tiba-tiba langsung pindah. Karena fokusnya kalau menurut saya lebih ke arah bagaimana merealisasikan janji-janji politik yang memang yang secara real sudah diumumkan, misalnya kayak makan bergizi gitu ya. Itu menjadi fokusnya Pak Prabowo saya rasa. Nah ini sebenarnya jadi menarik gitu karena beberapa teman kita, salah satunya Fahri Hamzah lah, selalu ngomong bahwa partai kita ini didesain untuk korupsi gitu. Ya kan? Jadi tatanan politik kita dipaksakan untuk kita ini sebagai partai jadi korupsi katanya gitu. Karena tidak terima. Karena memang tidak terbuka basis permainan sponsorship tadi itu gitu. Nah, tapi kalau menurut saya kalau misalnya memang ini bisa direalisasikan omongan Pak Prabowo ini keren sih. Memang jadi dunia bisnisnya jadi bangun gitu kan. Terus kemudian ada pemisahan antara dunia politik dengan bisnis yang sekarang nih udah campur aduk, udah nggak keruan. Nah ini memang nggak boleh ada singgungan di situ sebenarnya. Sehingga basis-basis dunia bisnis itu akan independen terhadap dunia politik. Jadi apapun yang terjadi di dunia politiknya tidak akan mempengaruhi basis pertumbuhan ekonominya sebenarnya. Itu yang diharapkan. Kok jadi gua yang beropini? Enggak, ini bagus. Jadi kan pengalaman juga banyak kan. Kan kadang-kadang lo kan juga cuma butuh gua tuh biar lo bisa ngomong apa adanya aja. Enggak, kan? Gue butuh lu jadi narasumber. Katanya Fahri bilang begitu ya? Dulu waktu masih di DPR berapa kali dia ngomong begitu. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang nggak tahu deh nih. Sekarang dia udah happy kali. Dia dipanggil kali ya? Panggil. Ini kan pemirsa nih lagi kita syuting lah, lagi musim dipanggil-panggil calon menteri sama calon menteri ya. Ya. Calon wakil. Lu nggak dipanggil? Calon menteri. Iya insya Allah lah bentar lagi nih. Panggil. Kali ya. Jadi kalau dipanggil lu langsung cabut nih ya. Langsung cabut. Terputus lah. Bukan maksudnya kalau dipanggil terputus. Tapi kalau nggak dipanggil berarti kita jalan terus. Lagian kan ini masih pagi. Kan sore kan. Sore. Masih ada beberapa jam ke depan gitu lagi. Ya? Berharap gitu. Lu waktu jadi pejabat tuh pikirannya gitu juga bro? Atau gimana sih, kan lu pernah jadi pejabat beberapa kali kan? Ya. Jadi itu tantangan kan, kalau jadi pejabat tuh ngelihat orang kan, wah nih tajir, ada hasrat itu juga gak sih? Wah bro, kalau ngikutin itu kita pasti ke bawah. Pengen tajir juga. Satu ya. Yang kedua, kita tuh harus tahu bahwa kita tuh jadi pejabat tuh disumpah bro. Selalu harus ingat itu. Nah, disumpah itu ternyata sumpahnya pakai Al-Quran lagi. Ngeri loh bro, konsekuensinya kita. Bukan hanya Al-Quran, pakai nama Allah segala gitu kan. Nah jadi kalau kita kemudian menzalimi basis sumpah itu, gimana ceritanya? Itu yang harus kita pikirin. Jadi dengan selalu berpikir gitu, kita ya godaan nggak terlalu bisa bisa kita hindari lah gitu. Jadi maksudnya nggak terlalu berpengaruh ke kita gitu godaan. Saya ngelihat teman-teman ganti-ganti mobil dan lain-lain, silahkan aja lah, udahlah kita ngerti lah gitu. Tapi kita nggak usah, karena kita juga nggak mungkin kan, kita sama-sama dewasa. Kalau ada orang ganti mobil, silahkan. Bukan, maksudnya teman-teman kita ini kan tiba-tiba sama-sama bareng-bareng, tapi kan ganti-ganti mobil gitu kan. Mobil dari yang ini tambah lebih bagus lagi, udah bagus mobilnya, udah lebih bagus dari punya gua lagi, tambah lebih bagus lagi. Tapi kan cara-caranya kan cara-cara yang begitulah. Tapi lu pernah di DPR kan? Iya kita bicara di DPR. Di DPR-nya itu kan mobilnya kan bagus-bagus ya. Itu pakai sistem sponsorship tadi itu. Enggak lah, itu mah beda cerita. Nantilah itu permainannya bicara. Gue sih dulu ke DPR naik motor bro. Serius lo? Bener, nggak percaya tanyain aja. Sempet diusir berapa kali. Pas gue kasih lihat kartu anggota baru dikasih masuk. Parkir selalu di bawah deket lift, udah naik ke atas. Tapi di atas ganti baju tapi. Tapi kalau nggak kinclong-kinclong itu kan pencitraannya bagus banget tuh, naik motor DPR.
Ya, Lu waktu itu kita ada tuh nggak mau pamer urusan-urusan begitu. nggak mestinya lo pamer, zaman sekarang tuh harus pamer. Ya, nanti kita dianggap gak ikhlas. Nggak apa-apa bro. Nggak, Yang tapi penting juga ada dua satu periode. hal yang harusnya diperhatikan kalau waktu di DPR itu adalah bagaimana kita ngebantu masyarakat. Jadi kita benar-benar harus kayak kantor gitu tuh rame terus. Ya. Orang mengadu dan lain-lain. Yang dulu yang paling rame itu mungkin kantor gua aja. Dan itu banyaknya curhatan Lo waktu itu semua. komisi berapa sih? Komisi 9. 9 Sempat di tuh apa 1, pindah ke 9. ya? 9 tuh pendidikan ya? Ya, bukan. 9 itu kependudukan, ketenagakerjaan, dan Oh, kesehatan. kesehatan masih 9. Kalau Iya. 10 tuh pendidikan ya? Iya. Oh gitu lu Iya. banyak juga. Jadi Dukcapil sih 2 ya? Dukcapil 2. Nah lu kependudukannya kependudukan tentang apa? Kependudukan kayak BKKBN. Oh, BKKBN. Iya. Badan POM gitu masuknya ya. di Ngurus situ. alat kontrasepsi gitu ya. Iya, dulu mau dibagi-bagiin tuh. Apaan? Kono mau dibagi-bagiin. Gue protes lah, gue bilang, ngapain bagi-bagi begini? Dan terus gimana pertanggungjawaban pemakaiannya nanti? Iya, Susah iya, kan iya. BPK ngeceknya. Mau gimana loh? Gue bilang nggak usah, hilangin aja ini yang begini-begini. Tapi sekarang katanya mau Harusnya dikasih lagi. pakai alat-alat medis yang lebih canggih lah. Kalau yang tadi itu dibagiin itu buat sosialisasi dalam konteks sampling, Yang oke. tadi dipakainya di sini lagi. Iya, tapi kalau dalam konteks harus dipakai gitu kan, Iya, gimana iya. pertanggungjawabannya ini rentan banget terhadap. Nah nih balik lagi ke Korupsi. Pak Prabowo. Ini menurut lo menteri-menteri kemarin gimana yang dipanggil? Wah, seru ya, Golkar banyak ya. Iya, partai lu tuh banyak banget men, hebat banget lo. 8 katanya. Yang paling canggih tuh Erlangga. Men. Bertahan ya. Jadi Erlangga tuh memberikan partai Golkar ke Bahlil tuh ya. Itu rupanya rewardnya gede juga. Iya. Dia jadi menteri lagi man. Ya, tapi kan gini, 8 itu, kalau zaman dulu itu kira-kira ekivalennya sama 4 menteri nih sekarang. Oh. Karena kementeriannya banyak Dipecah-pecah. Itu Jadi jangan lihat dari Nggak, kita hitung dulu. kuantitasnya Kita hitung dulu, kita dong. hitung nih Erlangga, Bahlil, Nusron, Mutia, Maman, Dito, terus si siapa lagi tuh? Wihaji, satu lagi. Ada satu lagi lupa siapa ya? Pokoknya ada Agus Gumiwang. Oh, Agus Gumiwang. 8 kan gila lu. Gerindra Tapi itu infonya Nusron dari NU. Oh, Nusron dari NU. Infonya. Jadi 7. Terus mungkin yang titipannya Pak Jokowi itu Bahlil sama Erlangga. Berarti 6 lah. Bahlil sama Erlangga ya 5 lah. Iya, berarti 5. Agus Gumiwang juga titipan Pak Jokowi kali. Enggak. Agus Gumiwang dari Pak Golkar. Oh, dari Golkar. Jadi tinggal Agus, Mutia, Wihaji, Maman, satu lagi Dito. Dito juga itu kan titipan Pak Jokowi juga kali. Tapi kan Dito tuh ya dia mah akrab sama semua orang tuh Dito tuh. Dia bokapnya Dito juga temannya Pak Prabowo tuh. Iya, mantan Dirut Antam kan. Iya, mertuanya juga temennya tuh. Ya, mertuanya teman gue juga. Canggih tuh. Ya memang ini dunianya dunia lobby, dunia pendekatan. Tapi yang gue kaget kemarin tuh ada Veronica Tan. Nah, itu seru tuh ya. Kelihatannya emang mau menohok Ahok. Iya, kan kaget juga tuh kita Veronica Tan ada di situ ya. Ya memang harus ada representasi non-pri yang cukup signifikan. Ya kan? Kenapa? Dan cukup dikenal lah ya. Karena kan bagaimanapun juga ini untuk menghilangkan isu HAM dan lain-lain mungkin ya. Terus yang kedua, might as well juga seseorang yang udah dikenal publik gitu kan. Yang ketiga, might as well bisa menjadi shields tameng daripada serangan-serangan. Apa sih dia wamen PPA ya? Kira-kira begitu. Pemberdayaan perempuan dan anak ya. Cocok juga itu. Cocok juga lah. Nah, gimana tuh ya? Ya udah kita nggak usah ngomongin Ahok lah ya gimana. Ya, cuma emang gue terus terang kaget juga tuh. Dan selama ini kan mohon maaf ya, saya nggak mau campurin urusan keluarga orang gitu ya. Kan diam aja Veronica itu, dia nggak ngomong apa-apa, dia kayak udah. Nah, ini mungkin dia sekarang ingin bisa melindungi perempuan dalam konteks itu. Ya, itu kalau jadi headline oke tuh Veronica Tan kejutan ya. Oke tuh kejutannya selain dia siapa lagi? Pak Agus ya, Wakapolri itu juga menurut gua dia mau dipasang jadi kepala badan imigrasi kok nggak salah ya. Imigrasi dia kan badan imigrasi kan mau ada sendiri tuh. Oh jadi pisah ya dari Kumham. Pisah dari Kumham. Kumham sendiri ada Menteri HAM tuh, Natalius Pigai itu. Jadi ada Menteri Hukum, Menteri HAM, Imigrasi. Menko-nya Yusril. Menko-nya Yusril. Jadi ada Andi Atman, Supratman, Andi Atgas,
Kakak Pigai, Nah, terus Pak Agus, iya. Menko-nya si Pak Pak Yusril. Yusril gitu. Pigai mantap juga ya kawan kita itu ya. Iya, saya berkali-kali ketemu Pak Prabowo, oke lah dia. Dia Iya. konsisten kan sama Pak Prabowo dari dulu. Iya, iya. Dan dia Dan dekat memang juga butuh figur dari timur juga kan, dari Papua. Ada 2 kemarin, satu lagi Satu kan lagi siapa? Ibu. Ya Bahlil dianggap juga lah mungkin. Ya satu lagi Masih. ibu PLT Gubernur Papua Tengah. Oh. Aku lupa namanya tuh, tapi dia juga datang Masuk kemarin ya? sendiri. Iya, iya, iya. Dan banyak juga profesional Satrio Sumantri Bojonegoro tuh kakaknya Ya. Pak Bambro dulu Dirjen Dikti kalau nggak salah. Betul, ya. betul. Jadi ini berdua nih Pak Muti ya, Prof Muti yang Pak Muhammadiyah. Abdullah Muti. Nah, itu teman saya tuh. Oh iya, terus Kenal dari sejak zaman dia di Pemuda Muhammadiyah tuh saya. Oh, udah lama tuh ya. Pak udah dia ketua dulu. Baik orangnya. Ya mudah-mudahan aja. Yang lain-lain kelihatannya sih nggak ada. Oh, justru gua kejutan juga Sri Mulyani ya. Itu yang saya agak bingung tuh. Atau kan memang mau dipecah kan? Kementerian Keuangan mau dipecah, ada badan penerimaan. Nah, kalau sama Kementerian Keuangannya. Kalau Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan sih kelihatannya nggak ada badan penerimaan negara tuh, Bro. Karena mahasiswa Sri Mulyani bukan ke situ tuh. Mungkin, tapi kelihatannya sih emang mungkin ya Menko juga bisa juga, kita nggak tahu. Ya, tapi Sri Mulyani ini kan rejim utang ya, Bro ya. Jadi emang kelihatannya Sri Mulyani itu yang bisa take care itu tuh. Mungkin juga para banker-banker lebih nyaman dengan Sri Mulyani kali kerjanya. Ya memang dari dunia luar namanya Sri Mulyani di dalam konteks hutang menghutang ini memang ya masih ya jadi banyak jaminan lah. Jadi kalau Sri Mulyani yang hutang dibayar gitu. Kira-kira begitulah. Jadi ya langsung tuh nama-nama calon-calon Menko rontok. Memang fiskalnya terbatas sekali sekarang ini. Kalau nggak pakai pinjaman lagi juga akan susah. Sebenarnya no problem sih. Saya juga tipe orang yang tidak terlalu anti hutang. Yang paling penting itu adalah hutangnya dikonversi menjadi apa gitu. Kalau menjadi sesuatu yang produktif, no problem, ada hasilnya. Tapi kalau hutang menjadi sesuatu yang konsumtif, bahkan terkorupsi, ini bahaya gitu. Iya. Jadi challenge-nya panjang juga. Jadi bukan sumbernya, tapi sebenarnya prakteknya, implementasi di lapangannya. Kalau gua nggak salah tuh ada 14-an orang menterinya Jokowi yang jadi menterinya Pak Prabowo lagi kan. Walaupun statusnya calon, tapi kan hampir pasti jadi ya. Nah ini yang kedua yang saya mau nanya gitu ya. Udah banyak ribut nih katanya nih kabinet Prabowo, tapi rasanya Jokowi. Rasa Mulyono, gitu. Bukan rasa Jokowi lagi. Bukan saya ngomong ya, ini banyak banget beritanya di mana-mana nih sekarang. Nah, menurut lu gimana? Kalau 14 sih sebenarnya ya. Kalau 14 kan 30% ya. 30%. Anggap saja orang-orangnya Pak Jokowi atau menteri-menterinya Pak Jokowi yang masuk di kementeriannya Pak Prabowo kan kita melihatnya dari dua sisi lah ya. Yang pertama adalah sisi teman-temannya Pak Prabowo waktu jadi menteri dan Pak Prabowo ngelihatnya kualitas orang-orang ini yang bagus-bagus. Jadi bisa diajak serta juga dan kemudian kan ada beberapa yang punya jasa juga buat kemenangan Pak Prabowo kayak Pak Tito, Pak Amran itu kan jasanya gede tuh buat kemenangannya Pak Prabowo. Yang kedua ya bisa jadi representatif Gibran lah. Kalau kita nggak bilang Jokowi kan ada Gibran juga. Waktu di Solo terakhir kan bagiannya pertemuan di Solo, besoknya langsung diumumin gitu. Dan Gibran ada di situ ya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya Pak Wapres ini dapatlah representasi 30% dari menteri kan, yang teman-teman bapaknya dulu, anak-anak buah bapaknya. 14 itu siapa aja sih? Sri Mulyani dianggap, Tito, Bahlil, Erlangga, Agus Gumiwang, Amran Sulaiman, Erik, terus siapa lagi tuh? Budiari. Enggak, Budiari belum dipanggil kan? Yang kemarin aja, yang kemarin Dito. Terus Budiari belum dipanggil ya? Belum dipanggil. Ada 14 tuh gue hitung tuh kemarin tuh. Nanti dicek lagi aja lah. Si siapa lagi ya? Pratikno masih masuk, ya betul. Terus adalah itu bukan 14 tuh kemarin tuh. Wah. Jadi ya Trenggono. Ya. Trenggono tuh juga. Sama ini Abdullah Azwar Anas. Belum dipanggil kemarin. Belum dipanggil ya. Jadi yang gue bilang 14 itu yang kemana udah dipanggil. Iya. Yang kelihatan Erick Thohir. Jadi yang dari PDIP belum dipanggil nih kira-kira. Erick Thohir belum dipanggil. Erick Thohir udah dipanggil belum? Erick Thohir udah dipanggil. Yang dari PDI Perjuangan belum. Tapi katanya ada beberapa yang memang endorsed by aja.
Oke. Jadi mungkin PDI Perjuangan nggak mengirimkan kader tapi endorse by gitu ya. Kayak misalnya Pak yang paling santer itu kan Pak Budi Gunawan ya. Iya, iya. Nah, isu bahwa Nasdem ini akan mendukung pemerintah, tapi kemudian tidak mau menempatkan kadernya sebagai menteri, ini menarik sebenarnya. Gue rasa sih biasa aja ya. Ini kan ada beberapa. Kalau anggap biasa aja. Ada beberapa desas-desus lah yang terjadi. Nah, desas-desusnya gimana tuh? Misalnya yang pertama, mungkin Nasdem pengen kursi menteri tertentu gitu atau posisi mutung nih jabatan tertentu, terus dikasih kemudian orang. nggak dikasih gitu ya. Ya udah deh, saya daripada dapat yang ece-ece, saya tetap bantu, tapi saya di luar. Atau bisa juga dia lebih ngincar jabatan-jabatan lain dibandingkan jabatan di eksekutif, misalnya ketua komisi-komisi di DPR, kan ya, itu juga bisa juga ya. bergengsi juga itu men. Ketua komisi kan menentukan juga, atau misalnya atau lembaga tinggi negara lain nanti misalnya gitu-gitulah. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih ya biar terlihat gagah, makanya kemarin disampaikan kami tidak ada di kabinet. Ya nggak apa-apa juga, itu kan haknya dia. Iya. Gitu. Karena mereka juga punya pengalaman buruk ya, naruh orang di kabinet kan. Iya, dua-duanya selesai urusannya. Cuma satu survive kan. Iya, satu survive. Waduh, ya. Itu ya tapi kalau itu menjadi sesuatu yang tapi itu kalau saya dari sudut pandang politik itu keren sih sebenarnya. Keren. Itu kayak secara pesan komunikasi tuh gua mendukung tanpa syarat. Nah, cakep. Dan dia memang gua nggak berkeringat juga, jadi udahlah biar aja yang lain aja gitu. Jadi kemarin tuh partai yang katanya atau yang terlihat lah, kan gua nggak tahu ya siapa yang di endorse, jangan-jangan ada sudah yang di-endorse partai-partai lain, itu kan PKS dan PDI Perjuangan belum kelihatan tuh. Tapi katanya yang di-endorse PKS kemarin udah dipanggil, tapi gue nggak tahu tuh siapa tuh. Yang mana ya? Katanya PKS endorse profesional ya katanya. Iya. Nah itu juga memang nggak kelihatan yang mana sih. Nah itu kalau endorse gitu, nanti dia berkomunikasi ya sama partainya. Seharusnya begitu. Kan pernah kejadian juga di zaman kemarin kan. Ada beberapa figur profesional yang masuk pakai jatahnya partai tertentu. Dan udah kejadian ya. Dan itu biasa dilakukan kayak gitu. Dan mereka koordinasinya tetap ke partainya bagaimanapun juga. Iya. Nanti kan kita tinggal lihat aja target-targetnya ya. 100 hari ini kan mau kemana. Ya. Yang saya benar-benar ingin lihat adalah tentu yang pertama pertumbuhan ekonomi itu kejadian. Yang kedua itu juga adalah swasembada pangan dalam waktu 4 tahun itu ya. Itu keren sih kalau bisa tercapai. Gue sih pengen juga slogannya Pak Prabowo selama ini tuh jadi macan Asia tuh kejadian lagi tuh. Ya, itu bisa kejadian secara secara natural ya. Kalau target-target tadi itu yang angka-angkanya disampaikan itu ketemu, wah itu dahsyat itu memang. Dan memang potensinya bisa sebenarnya, bisa. Dan saya sih kalau ngelihat cara berpikirnya Pak Prabowo kan memang high achiever ya. Dia nggak mau yang suka sedang-sedang gitu. Dia high achiever. Nah, walaupun dia selalu bilang kita nih kayak kata Bung Karno harus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Kalaupun jatuh nanti kita tetap jatuh di antara bintang-bintang katanya kan gitu. Nah itu jadi yang saya selalu lihat lihat Pak Prabowo ini high achiever. Jadi sebenarnya kalau diminta jadi menteri itu harus siap-siap kerja keras. Ini bakal kalau nyantai-nyantai diganti deh kelihatan Pak Prabowo nih ya. Jangankan diganti, mungkin kena gampar juga bisa jadi gitu kan. Oh gitu ya. Iya, karena benar-benar dia akan nge-push semua orang untuk kerja. Iya. Gue sih senang juga tuh kemarin kayak misalnya Mas Iftitah ya. Itu juga oke juga tuh temennya SBY itu kakak kelasnya AHY. Itu juga kejutan juga. Rizky juga kejutan juga. Yang menurut gue kejutan juga tuh Caimin. Caimin tuh boleh juga dia tuh ya. Manuvernya canggih. Gitu masuk lagi jadi menteri. Canggih juga dia. Ya, kalau dia nggak pernah bisa bertahan, bro. Caimin ini sebenarnya salah seorang politisi yang menurut gue paling jago, paling handal di Republik ini. Mempertahankan basis PKB yang sedemikian sebenarnya karakteristiknya cukup kompleks. Iya. Dia bisa bertahan sampai sekarang menjadi ketua umum itu luar biasa. Politik berbasis Islam terbesar lah. Iya. Juara terus dia itu. Padahal NU itu juga cenderung dinamis kan. Misalnya gitu ya. Dan yang dilawan dulu Gus Dur lagi. Pokoknya luar biasa deh Caimin ini kalau menurut saya. Belum ada loh yang sebisa
bertahan kayak Caimin ini. Yang mendirikan partai kayak Pak Prabowo, kayak Pak SBY, kayak Surya Paloh itu ada. Tapi kemudian mereka kan mendirikan dari awal. Kalau Caimin kan enggak. Dia memang ngambil alih, kemudian mempertahankannya sedemikian ini dan kursinya naik terus lagi. Itu hebatnya dia. Jadi perwakilan NU tuh kemarin 2 ya, Saifullah Yusuf sama Nusron. Oh itu Saifullah Yusuf Menteri Jokowi kan. Tadi kita bilang 14. Saifullah Yusuf sama Nusron tuh NU berarti. Iya, kira-kira begitu. Jadi kalau baru PKB Karding sama ini kan. Karding sama Caimin lah kira-kira. Ya. Boleh juga lah itu ya. Seru lah nih. Pak Kaisang dapat jatah 1 tuh. Raja Juli ya. Raja Juli kehutanan menteri boleh juga lah dia. Kehutanan ya. Katanya tapi portofolio dikecilin apa gimana? Iya katanya portofolionya begitu sih dikecilin tapi ya kita lihat aja. Tapi nggak mungkin lah namanya basis kehutanan itu nggak hanya reboisasi kan katanya cuma ngurusin reboisasi. Ada sasis-susnya. Enggak lah. Hak kelola. Tapi kehutanannya besar bro. Bukan hak kelola hutan. Itu dia tuh. Itu harus di kementerian itu udah aturan dari undang-undang sampai ke canggih juga Pak Jokowi ini ya. Iya. Jadi PSI ini dikasih mainan gede juga nih. Gede banget bro. Tahu nggak apa ini mainan apa? Ini mainan karbon. Iya karbon. Karena namanya nature based solutions itu semua mainnya di basis kehutanan. Jadi PSI ini lo ramal 2029 nih nembus Senayan nih. Ya, kita dulu kan pernah dengar ya, kalau zamannya PAN megang kehutanan itu, mereka main di pinjam pakai kan, pinjam pakai. Makanya banyak isu-isu terjadi deforestasi, lucu-lucu gitu kan. Nah, tapi kalau yang kemarin ini justru permainannya beda, konservasi. Nah, dia juga nanti harus lari ke konservasi. Hutan di Indonesia tuh gila, yang status hutan tuh 60 juta hektar, bro. Banyak amat kan? Status, tapi belum tentu masih ada tanamannya. 60 juta hektar status hutan. Tapi yang sudah dibagikan di kerjasamakan itu sekitar 30 jutaan lah. Jadi masih ada 30 juta lagi. Gede ini kalau dimainkan. Kalau tahu cara memainkannya ini dahsyat ini sebenarnya. Boleh juga tuh. Iya, minimal ya tapi kan udah nggak boleh ngambil dari APBN, nggak boleh ngambil dari ini. Ya mereka harus tertib. Cuman ya saya bilang bisa menciptakan basis-basis kerjasama yang baik dengan calon-calon sponsor ke depan. Dan itu sebenarnya teknik bermain seperti itu di negara-negara maju seperti yang demokrasinya maju seperti di Eropa sama Amerika begitu. Semua. Jadi strategi PSI menyerahkan partai ke Kaisang tuh bener dong berarti ya? Cocok tuh. Sampai saat ini bener. Kan kita nggak tahu ya dinamika ya ke depannya. Ngomong-ngomong melahirkan ya? Si istrinya hari ini. Ya alhamdulillah bro. Iya. Mudah-mudahan sehat ya. Iya mudah-mudahan sehat. Ya. Laki apa perempuan ya? Belum kedengeran. Harusnya sih udah ada kabar nih harusnya. Iya. Tadi soalnya saya lewat rumah sakitnya dijagain. Di Jakarta? Iya di rumah sakit Bunda kayaknya. Oh Bunda Menteng sini. Tadi saya lewat situ soalnya menuju sini gitu. Oke. Oh jadi nggak jadi di Amerika ya? Situ aja. Mungkin nggak ada yang ditebengin kali, nggak tahu juga ya. Kalau ada yang ditebengin bisa berangkat, kalau nggak ada ya nggak bisa. Itu ada omongan komika yang bener tuh, bagus. Gimana tuh. Dia bilang begini, Kaisang tuh emang pinter banget. Orang-orang tuh kalau belajar alfabet A B C D E sampai Z doang. Kalau dia nggak, dia sampai Z ditambahin pribadi. Komika jago banget. Mau lucu banget orang komika kita tuh pinter-pinter ini. Lu gak mau ngundang. Tapi lu masih hafal juga, gue gak hafal tuh yang gitu. Enggak, kalau gue kan nonton aja. Maaf ya pemirsa ini, jadi kita ngomongnya serius soalnya ngomongin menteri-menteri. Jadi kita harus agak serius, nggak boleh bercanda. Iya. Gitu. Memang kita nggak bercanda ini. Iya nggak bercanda ya. Nggak sama sekali nggak. Kemarin Pak Prabowo juga selesai kasih statement. Hari ini gue nggak tahu. Katanya 50 berapa? 56 katanya hari kedua tuh 56 orang. Berarti wamen tuh ya? Wamen, ada kepala badan, ada menteri katanya yang nggak datang masih ada tuh. Oh, menteri yang kemarin nggak datang masih ada lagi? Katanya lagi di luar kota kan. Ini mau datang. Menko tuh kayaknya jadi lebih banyak ya daripada kemarin Menko-nya. Karena kan kementeriannya juga lebih banyak. Katanya tuh yang jadi Menko Erlangga, Pratikno, Caimin, Yusril, AHY juga kayak. AHY ya? Ya. 5 tuh udah tuh. AHY tuh kayaknya Menko Marves tuh kalau dari omongannya. Iya. Gantiin Pak Luhut ya?
Oh boleh juga tuh men. Lumayan. Iya. Seru lah. Tapi kalau udah jadi banyak begitu ya ya istilahnya ruang lingkupnya semakin ya terkotak-kotak lah. Enggak, ini sih saya saran aja ya buat para menteri nanti dan para wakil menteri. Kan kalau menterinya aja 48, wakil menterinya 56, berarti kan udah 104 tuh ya. Iya ya. Banyak banget. Tolong kalau kerja jangan keluar barengan. Bingung gitu ya. Itu kan depannya pakai nguing-nguing semua men. Itu kalau keluar barengan 104 menteri, wakil menteri pakai four-rider semua, itu kita nggak bisa jalan men. Kita lagi mau jalan, lewat lagi. 2 jam kita kali ya. Ya, jadi mungkin tolong diatur jangan bareng-bareng lah keluar gitu. Tapi nggak apa kalau diikain semua sih. Enggak, kelihatannya enggak, man, kasihan. Kalau diikain kelihatannya mereka nggak usah pakai four-rider lah. Mau ngusir siapa gitu. Jalannya terus aja. Udah plong gitu ya. Iya. Dan kalau bisa konsepnya Ridwan Kamil tuh dipakai. Kenapa? Jadi kalau bisa, kalau misalnya kantornya ada di daerah Sudirman, ya rumah dinasnya juga sekitaran Sudirman. Jadi kan dari Widya Chandra ke Sudirman Tamrin kan lumayan, man. Apalagi misalnya di Jalan Merdeka itu kan jauh juga. Iya. Itu kalau misalnya, nah terus juga buat menterinya. Jadi kalau wakil dukung Ridwan Kamil? Enggak, gue kan ngomong gitu. Cuman itu bagus juga tuh. Iya. Kalau misalnya kantornya di Jakarta Timur, karena Kementerian Sosial Jakarta Timur, ya jangan jauh-jauh. Di situ aja. Rumahnya di situ juga. Kalau perlu tinggal jalan kaki gitu ya, nggak usah pakai mobil gitu ya, benar juga. Tapi mudah-mudahan lah ya, jangan datang barengan gitu. Nah kalau ini juga Pak Prabowo kalau ngundang rapat kabinet misalnya. Jangan ke Hambalang. Enggak, maksud gue ya ke Hambalang boleh, tapi jangan ini aja, jangan barengan gitu. Tolong diatur, jangan berangkat berbarengan gitu. Tapi kalau kabinet kan biasanya cuma menterinya doang, bro. Menterinya doang. Wamen jarang ikut. Kecuali menterinya berhalangan bisa diwakilkan. Oh, ya kalau misalnya lagi mau conference call atau lagi pengen town hall kan datang semua gitu. Itu kalau bisa ada aturan satu kementerian satu four-rider. Jadi jangan menteri satu four-rider, wamen satu four-rider, wamen banyak juga four-ridernya. Ngomong-ngomong DPD RI ada berapa sih? 4 kali 152. Wah, ini hampir nyimbangin nih. Emang pakai four-rider semua DPD? Bukan, maksudnya nih kalau menterinya sebanyak ini hampir mirip gitu. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah, kalau gue sih buka ruang optimis aja. Silakan aja, Pak Prabowo kan baru mulai bekerja ya. Menurut Pak Prabowo perlu 48 kementerian, ya udah, silakan aja gitu. Ya itu saya sih pesennya gampang aja. Jadi kalau ada kementerian 48, terus kemudian badan-badan lembaga-lembaga negara. Ya kalau lagi town hall meeting di istana jangan barengan lah gitu. Itu macet bro. Itu juga mungkin dia nunggu tungguan juga tuh. Iya, four-rider tuh banyak banget men. Iya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Jadi ada belum kegiatan lagi kalau tambahan ketua buat para MPR polisi dan wakil-wakilnya ikutan. Ketua DPR itu pas 17-an kali ya. Rame juga tuh ya. 17-an, 16 Agustus di DPR. Wah udah seru dah. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga. Kan kita kan hanya berkuasa. Kita kan berkuasa, kan rakyat tuh berkuasa. Kekuasaan dari tangan rakyat, kan kita oleh cuma karena berkuasa. itu kita sebagai orang yang berkuasa, kita harus menahan diri. Terhadap orang-orang yang... Kita kan amanah. Oh iya. Susah nih ngomongnya. Terbalik gitu. Tapi lo bener loh, itu pikirin lo four-rider tuh. Enggak, tapi gue gak pernah ya. Gue gak pernah pakai four-rider. Gue juga selama jadi menjabat gue nggak pernah pakai four-rider, pakai fasilitas VIP. Gue hindari. Lo jadi four-rider pernah tapi? Apa? Jadi four-rider. Ya, jadi lo di depan menteri gitu jalan? Nggak pernah juga. Gimana caranya gue nggak punya miung-miungnya, gimana ceritanya itu? Waduh, gue ngebayang tuh ya, tapi nggak apa-apa. Silakan aja Pak Prabowo. Gitu bro, kita ngomongin apa lagi nih? Nah, kira-kira sekarang gini. Bagaimana span of control ya dalam konteks manajemen itu kan the simplest organization, maksudnya structure of organization itu the easiest the span of control untuk mengontrol semuanya. Nah, ketika tiba-tiba menjadi banyak, walaupun ini sebenarnya hanya pecahan-pecahan dari kementerian yang sudah ada, span of control tuh menjadi harus lebih besar. Nah, gua rasa Pak Prabowo akan ngikuti hierarki militer yang pernah dia pakai. Jadi artinya dia akan memberikan wewenang Menko itu untuk kontrol tuh. Jadi emang Menko-Menko itu diharapkan bisa ini ada telepon bro. Dipanggil. Iya, dipanggil sama orang.
Dipanggil tapi Hensat, Ya. bukan Prabowo kan, namanya kan bukan Prabowo. Ya, itu apa namanya tadi? Mana tuh? Jadi Menko-Menko ini akan diberikan keleluasaan untuk kemudian mengatur menteri-menterinya, sehingga kalau Pak Prabowo perlu, ya dia panggil aja para Menko itu untuk seperti apa. Ini kan kayak komandan peleton, panggil semua sama dia. Nah, saya dengar juga kan akan ada lembaga yang akan menasihati presiden diperkuat. Oh. Nah, itu juga saya dengar. Itu Tapi belum keluar juga, nih. Belum Forrider juga tuh. Apa? Pakai Forrider juga tuh badan. Rasanya kalau lembaga penasihat presiden begitu ya, kayak kan sekarang kan ada KSP tuh. Nah, tapi nggak tahu namanya apa nanti ya. Mungkin akan diperkuat, istilahnya kemampuannya ataupun otoritasnya diperluas mungkin ya. Dan itu nggak perlu protokoler, nggak ada kayaknya kalau basis-basis itu. Tapi paling tidak ini bisa untuk mengkoordinasikan basis keberadaan presiden ini dengan para menterinya, kira-kira seperti itu. Oke lah, kita tunggu aja nanti gebrakan Pak Prabowo. Ya tapi tetap ya memang semakin banyak kepala, semakin banyak isu yang akan muncul, semakin banyak basis problem solving harus dikerjakan, dan itu pasti harus ditangani secara serius kalau benar-benar mau serius. Karena ya jangan sampai nanti ada menteri yang tenang-tenang aja gitu, nggak ketahuan gitu ya, nggak ada hasilnya, nggak kedengeran. Kalaupun sudah tidak menjabat dilupakan gitu kan banyak ya. Bener nggak? Sering kan kita dengar menteri-menteri kayak gitu kan? Iya kan? Ya, kita kalau mau nyebut menteri-menteri mantan-mantan aja yang periode pertama Pak Jokowi aja udah bingung, udah lupa gitu. Menteri-menteri Pak SBY juga banyak yang kita lupakan juga. Udah lupa kita. Makanya. Tapi emang karena nggak kedengeran. Namanya ganti presiden kan. Minimal ini ada 14 menteri lagi kan masih bersinar lah. Iya. Ada beberapa menteri juga yang dari zaman Pak Jokowi periode 1 masih ada kan. Kayak Pak Pratik kan dari awal tuh. Pak Pratik bakal 15 tahun nih jadi menteri ya. Nah, Pak Prabowo ini selalu ngomong kepada saya itu Sabdo Pandito Ratu. Apaan tuh kan? Artinya adalah kalau saya omongin ini adalah ketetapan, nggak akan berubah. Artinya apa? Ketika dia pidato seperti yang di acara PKB itu, bahwa para ketua umum partai ini jangan nyuruh menterinya untuk nyari duit di APBN. Itu benar-benar serius loh. Nah, kira-kira kalau ada yang masih gitu, nakal-nakal, wah itu habis nggak menurut lo? Menurut gua habis, man. Habis ya, comot-comotin lah ya. Dicopot, dipecat, penjara lagi. Pasti itu ya. Jangan coba-coba lah ya kalau gitu. Jangan coba-coba ngambil duit negara lah. Ya memang itu sebenarnya lo disumpah jadi pejabat pun juga untuk itu. Tapi kan memang namanya politik gitu kan. Seperti Fahri bilang kan, ini didesain untuk korupsi gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa benar-benar. Karena Pak Prabowo di kesempatan yang lain juga bilang bahwa kita penegakan hukum ini harus dibenerin gitu. Penegakan hukum. Nah, ini gue sebelum kita tutup gue punya pertanyaan nih buat lo nih. Apa? Menurut lo akan ada penambahan partai baru nggak di zaman eranya Pak Prabowo ini? Partai politik baru? Akan ada ya? Akan. Oh. Karena apa? Karena justru ruang-ruang oposisi yang didambakan, karena gini, kalau saya yang ngelihat di dalam konteks isu ini, kita nih udah bener-bener terjebak di dalam konteks pragmatisme kedekatan dengan penguasa. Nanti pasti ada orang-orang gila yang mau ada di seberangnya. Kenapa? Karena ruang itu ternyata menarik gitu. Dan ditinggal oleh partai-partai politik yang sudah ada. Exactly. Exactly gitu. Jadi artinya ini membuka ruang di mana orang-orang yang sudah bosan dengan orang yang selalu kesini, selalu ngerapat ke sini, ini ruangnya sebenarnya sudah kejadian secara natural munculnya sekelompok tokoh-tokoh yang oposan. Dan ini justru malah disukai ketimbang yang ada di sini gitu sebetulnya. Ini punya panggungnya sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya ya namanya sistem multipartai, walaupun nanti mungkin di dalam konteks masuk ke pesertaannya di pemilu itu nomor 2 ya. Itu bisa aja nanti dijegal, kemudian
tidak diloloskan atau apa dan lain-lain masih bisa. Tapi ini sistem yang kita bangun ini agak sedikit sudah di luar kendali. Sebenarnya kan tujuannya adanya parliamentary threshold, presidential threshold itu satu sebenarnya tujuannya, yaitu mensederhanakan partai agar nggak ada orang ngebuat partai-partai lain gitu. Tapi ternyata orang malah buat. Nah, justru sekarang dalam konteks yang terlalu polarisasinya cuma menjadi satu, tidak terjadi polarisasi gitu. Nah, ini justru akan muncul. Itu natural sih sebenarnya. Iya. Natural. Dan kita nggak tahu siapa gitu tentunya. Saya nggak akan bisa pinpoint siapa. Iyalah. Nah, kita tungguin aja lah ya. Kita tunggu aja. Oke, Bro. Siap, luar biasa Bung Hensat ya. ini. Kita ngobrol. Tapi kurang kocak kita ya. Ada tadilah foreider. Foreider aja ya. Tapi lu kalau ada foreider gitu lu bakal protes nggak? Lu akan shoot nggak? Enggak, gue sih biarin aja kan itu haknya dia. Jadi lu nggak shoot, di-upload. Wah, ini menteri ini ngalangin gua macet gitu nggak? Enggak, gue nggak pernah gitu. Nggak pernah. Kalau di jalan gue tidur. Jadi mau macet nggak macet lu tidur. Gitu. Iya kan, kesempatan kita tidur kan kadang-kadang di mobil. Iya, lu ada supir. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue juga tidur sih kalau naik gokar. Mantap Oke, banget Bung Hensat. Terima kasih banyak, luar biasa. Thank you. Closing statement dong. Oke, terima kasih. Itu tadi masih bersama saya di PHD 4K bersama tamu andalan saya, Bang Pumpida Hidayatullah. Semoga nanti Bang Pumpi juga segera dipanggil ya Bang ya. Dipanggil kemana? Jangan dipanggil yang Maha Kuasa, jangan dulu dong. Dipanggil sama Pak Dasko, Pak Prabowo gitu kan. Ngapain dipanggil Dasko? Pak Prabowo? Ya biasanya dipanggilnya gitu. Kalau kemarin kan kalau lo lihat gitu menteri-menteri itu, Pak Dasko saya dulu. ditelepon Dasko, ada yang saya ditelepon Teddy, baru ketemu Pak Prabowo. Jadi bukan Pak Prabowo yang langsung nelpon bro. Jadi salah juga kalau kita nungguin Pak Prabowo kok nggak nelpon. Maksudnya kok Mayor Teddy kan nggak nelpon gitu. Mayor Teddy telepon, Bang Dasko telepon, baru bisa masuk kira-kira. Iya. Oke ya, kalau gitu gua nunggu Hensat nelfon aja, gua nggak ditelepon. Kita ketemu lagi di 2029 nanti mungkin Mas Pumpida ini akan maju sebagai salah satu kepala daerah. Banyak loh bro, itu 2029. Banyak banget. Iya dari sekarang tuh. Kita mau jadi mana? Padahal kalau mau menang katanya harus deket penguasa. Kita lagi nggak deket ini. Gimana ceritanya? Sebetulnya kan kita dekat. Tempatnya ini kan seberang istana aja. Dekat sebetulnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi gue nutup tuh. Bung Hensat, tadi itu luar biasa sekali ya Sobat Forum. Bung Hensat sudah sharing berbagai macam pandangannya tentang apa yang terjadi di dalam konteks penyusunan kabinet. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang secara real dan mencerdaskan bagi kita. Dan juga menghibur tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pumpida Hidayatullah undur diri. PSD 4K selalu nonton ya. Bye.